Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang dicuekin Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan muslimin karena tidak hadir dalam perang Tabuk. Kisah dikutip dari kitab Musnad Ahmad 25922. Telah menceritakan kepada kami Abdur Razak berkata, telah menceritakan kepada kami Amr dari Az-Zuhri dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik dari ayahnya, dia berkata, aku tidak pernah tertinggal untuk selalu ikut serta dalam peperangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hingga dalam perang Tabuk, kecuali perang Badar, dan beliau tidak mencela seorang pun yang meninggalkannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada manusia untuk berangkat perang, dan beliau ingin agar para sahabat mempersiapkan diri dan perbekalan untuk perang mereka. Dan itu ketika musim kurma tiba, dan sudah menjadi kebiasaan bahwa beliau selalu merahasiakan ketika akan melakukan peperangan. Yakub menyebutkan dari anak saudara dari Ibnu Syihab dengan lafaz kecuali beliau merahasiakannya. Kami telah menceritakannya kepada Sufyan dari Amr dari Az-Zuhri dari Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Ia menyebutkan dalam riwayatnya, beliau merahasiakannya. Kemudian dia kembali kepada haditsnya Abdur Razak. Ia menyebutkan perang adalah tipu daya. Maka pada perang Tabuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam ingin agar manusia mempersiapkan perbekalan. Pada saat itu, aku dalam keadaan sangat mudah bagiku. Tidaklah aku mengumpulkan 2 kendaraan sekaligus sebelumnya. Dan aku lebih mampu untuk berjihad serta mempersiapkan perbekalan. Namun saat itu aku lebih condong menikmati hasil panen dan banyaknya buah-buahan, dan aku masih terlena seperti itu hingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam berangkat di pagi hari, dan itu terjadi pada hari Kamis. Beliau lebih suka untuk berangkat hari Kamis, maka beliau berangkat di pagi harinya di hari Kamis. Aku berkata, aku besok akan pergi ke pasar untuk membeli perbekalan lalu aku akan menyusul mereka. Maka besoknya aku pergi ke pasar, sementara perasaan hatiku mulai terasa berat, kemudian aku kembali seraya berucap, aku akan kembali besok hari insya Allah dan menyusul mereka. Lagi-lagi keadaanku mulai terasa berat. Masih saja aku seperti itu sehingga aku merasa telah berdosa karena telah meninggalkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku berjalan ke pasar dan mengelilingi kota Madinah, suatu hal yang sangat menyedihkanku. Sungguh aku tidak melihat seorang pun yang tertinggal kecuali laki-laki yang terkenal kemunafikannya. Tidak ada seorang pun yang tertinggal melainkan diketahui bahwa ada suatu hal yang ia sembunyikan, dan kebanyakan orang-orang tidak menulis dalam daftar pasukan, sedangkan yang tidak ikut serta dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada sekitar 80 orang, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sendiri tidak ingat dengan aku hingga beliau tiba di Tabuk. Tatkala beliau tiba di Tabuk, beliau bertanya, apa yang dilakukan Ka'ab bin Malik? Maka seorang laki-laki dari kaumku berkata, mantelnya tertinggal wahai Rasulullah, sedangkan dia selalu memandanginya, ta'ajub dengannya. Dan Yakub menyebutkan dari anak saudaranya Ibnu Syihab, kain burdahnya dan selalu memandangi mantelnya karena ta'ajub. Mu'adz bin Jabal berkata, alangkah buruk apa yang kamu katakan. Demi Allah wahai Rasulullah, kami tidak mengetahui keadaannya kecuali kebaikan. Ketika mereka sedang seperti itu, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang terlihat dari kejauhan, seperti bayangan fata morgana. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun bersabda, semoga dia adalah Abu Haitsamah. Dan ternyata benar, laki-laki itu adalah Abu Haitsamah. Tatkala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selesai dari perang Tabuk, beliau kembali sambil berseru dari Madinah, aku segera memikirkan, bagaimana aku akan keluar dari kemarahan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka aku akan meminta tolong dari orang-orang yang mempunyai pendapat jitu dari keluargaku. Tatkala sampai kabar bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan sampai besok pagi,
maka kebatilan pergi dariku. Aku tahu sesungguhnya aku tidak bisa selamat darinya selamanya kecuali dengan kejujuran. Pada pagi hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, lantas beliau sholat 2 rakaat. Jika beliau datang dari sebuah perjalanan, beliau selalu mengerjakan hal itu. Beliau datang ke masjid lalu sholat 2 rakaat kemudian duduk. Orang-orang yang tidak ikut serta kemudian datang menemui beliau untuk mengemukakan alasan-alasan mereka agar beliau memintakan ampun untuk mereka. Maka beliau pun menerima alasan-alasan yang mereka tampakkan dan menyerahkan apa yang mereka sembunyikan kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu aku memasuki masjid. Saat itu beliau sedang duduk. Tatkala beliau melihatku, beliau senyum sinis kepadaku. Lalu aku datang sampai aku duduk di hadapannya. Lalu beliau bertanya kepadaku, "Bukankah kendaraanmu sudah siap?" Aku menjawab, "Benar wahai Nabiullah." Beliau bersabda, "Apa yang menyebabkanmu tidak ikut serta?" Aku menjawab, "Jika di hadapanku adalah orang selain Tuan, maka aku akan dapat keluar dari kemarahannya dengan satu alasan, karena aku telah diberi kemampuan untuk itu." Sementara Yakub menyebutkan dari Ibnu Ahi Ibnu Syihab, "Sungguh, aku mampu untuk keluar dari kemarahannya dengan alasan-alasan yang ada." Dan dalam riwayatnya Ukail, "Aku akan keluar dari kemarahannya dengan alasan-alasan yang ada. Sungguh Allah akan memperingati Tuan. Dan jika aku menceritakan kepada Tuan dengan jujur, maka Anda akan mendapatkannya padaku. Sesungguhnya aku mengharap ampunan dari Allah." Kemudian kembali kepada hadits Abdur Razak. "Akan tetapi wahai Nabiullah, sesungguhnya jika aku mengabarkan kepada Tuan pada hari ini dengan perkataan, maka Tuan akan mendapatkannya padaku bahwa itu adalah benar. Sesungguhnya aku mengharapkan ampunan dari Allah. Dan jika aku menceritakan kepada Tuan pada hari ini dengan perkataan yang bisa meridlaiku dengan kedustaan, maka Allah pasti menyingkap kebohongan atasku. Demi Allah wahai Nabiullah, saat itu aku dalam keadaan yang sangat mudah bagiku ketika aku tidak ikut bersama Tuan." Beliau kemudian bersabda, "Ini merupakan sebuah kejujuran. Bangunlah sampai Allah yang akan memberi keputusan kepadamu." Aku pun bangun. Lalu beberapa laki-laki dari kaumku menemuiku, dan mereka berkata kepadaku, "Demi Allah, kami sebelumnya tidak mengetahui kamu telah berbuat dosa. Kenapa kamu tidak meminta uzur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa memperoleh keridlaannya? Sebab istighfarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan jiwamu tidak akan berhenti, dan tidak tahu keputusan apa yang akan menimpa dirimu." Dan mereka terus saja membujukku sampai aku berkeinginan untuk kembali dan membohongi diriku sendiri. Maka aku pun berkata, "Apakah selain aku ada orang yang mengatakan seperti diriku?" Mereka menjawab, "Ya, dia adalah Hilal bin Umayyah dan Murarah, yakni Ibnu Rabi'ah." Lalu mereka menyebutkan 2 laki-laki syalih yang pernah ikut serta dalam perang Badar yang akan aku jadikan contoh. Maka aku berkata, "Demi Allah, aku tidak akan kembali kepada beliau selamanya, dan sekali-kali aku tidak akan mendustai diriku." Selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang manusia untuk bercakap-cakap kepada kami, yaitu 3 orang. Ka'ab berkata, "Kemudian aku pergi ke pasar, dan tidak satu orang pun yang mengajak bicara kepada kami. Orang-orang berpaling dari kami, sampai-sampai orang yang kami kenali pun ikut bersikap seperti itu. Kemudian menjadi sempitlah kebun bagiku hingga kami tidak kenal lagi kebun manakah yang kami tahu, dan bumi pun menjadi sempit buat kami sampai aku tidak tahu bumi mana lagi yang aku tahu. Aku termasuk dari orang yang paling kuat di antara kedua sahabatku." Kemudian aku berkeliling ke pasar dan mendatangi masjid untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku mengucapkan salam kepada beliau. Dalam hati aku berkata, apakah beliau akan menjawab salam dengan kedua mulutnya atau tidak? Lalu aku sholat dengan menghadap tiang. Ketika aku dalam sholat beliau melihatku. Jika aku menoleh ke arah beliau, beliau berpaling dariku. Sedangkan kedua sahabatku selalu tinggal di rumah sambil menangis baik siang maupun malam hari.
Keduanya tidak mau muncul di tengah-tengah manusia. Tatkala aku berjalan di pasar, tiba-tiba seorang Nasrani datang dengan membawa makanan yang dijual. Dia berkata, "Siapakah yang bisa menunjukkan aku kepada Ka'ab bin Malik?" Serentak orang-orang menunjukkan kepadaku, lalu dia mendatangiku dengan membawa selembar kertas dari Raja Ghassan. Di dalamnya tertulis, "Amma Badu. Telah sampai kepadaku bahwa sahabatmu telah mengasingkanmu, padahal kamu tidak berada di bumi yang sempit lagi hina. Pergilah kepada kami, niscaya kami akan menolongmu." Saat membacanya, aku pun berkata, ini adalah bagian dari cobaan dan ujian. Kemudian aku menyalakan api di tungku pembakaran, lalu kertas itu aku bakar, hingga ketika sudah lewat 40 hari, datanglah utusan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepadaku seraya berkata, "Tinggalkanlah istrimu." Maka aku bertanya, apakah aku harus menceraikannya? Dia menjawab, "Tidak, tapi tinggalkan saja dan jangan kau dekati dia." Lalu datanglah istri Hilal bin Umayyah dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Hilal adalah orang yang sudah tua yang tidak ada lagi orang yang mengurusinya. Apakah Tuan mengizinkanku jika aku melayaninya?" Beliau bersabda, "Ya, tapi jangan sampai dia mendekatimu." Wanita itu lalu berkata, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya dia sudah tidak mampu bergerak lagi. Demi Allah, dia masih tetap menangis siang malam sejak ada perintah dari Tuan." Ka'ab bin Malik berkata, "Tatkala aku merasa bahwa cobaan yang aku alami sudah lama, aku berkeinginan untuk memanjat dinding kebun milik Abu Qatadah. Dia adalah anak pamanku. Kemudian aku mengucapkan salam kepadanya, namun dia tidak menjawab salamku. Lalu aku berkata, 'Demi Allah, wahai Abu Qatadah, apakah kamu tidak tahu bahwa aku mencintai Allah dan Rasul-Nya?' Maka dia diam. Kemudian aku berkata, 'Demi Allah, wahai Abu Qatadah, apakah kamu tidak tahu bahwa aku sangat mencintai Allah dan Rasul-Nya?' Lantas dia menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.' Ka'ab bin Malik berkata, 'Aku tidak dapat menguasai diriku sehingga meneteslah air mataku. Kemudian aku memanjat dinding luarnya sampai berlalu 50 malam semenjak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang-orang untuk bercakap kepada kami. Lantas aku mengerjakan sholat fajar di rumah kami. Lalu aku duduk di suatu tempat yang Allah Azza wa Jalla telah firmankan, sungguh bumi yang luas sudah sangat terasa sempit bagiku dan jiwaku sudah sangat sempit. Tiba-tiba aku mendengar orang yang berteriak dari atas bukit Sal, 'Bergembiralah wahai Ka'ab bin Malik.' Lalu aku tergeletak sujud dan aku tahu bahwa Allah telah mendatangkan untukku jalan keluar. Kemudian datanglah seorang laki-laki yang naik kuda dengan membawa berita gembiraku. Ternyata suaranya lebih cepat daripada kudanya. Lantas aku lepaskan pakaianku dan aku pakaikan kepadanya karena berita gembira tersebut. Kemudian aku kenakan kedua pakaianku yang lain. Dan taubat kami turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sepertiga malam. Maka Ummu Salamah berkata, 'Apakah sebaiknya pada malam hari ini kita berikan kabar gembira ini kepada Ka'ab bin Malik wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Kalau begitu kamu akan mendapatkan celaan dari orang-orang karena kamu telah menghalangi tidur mereka pada malam hari.' Ummu Salamah adalah orang yang baik hati dan sangat bagus perilakunya kepadaku. Dia sangat sedih dengan keadaanku. Kemudian aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saat itu beliau sedang duduk di masjid, sedangkan kaum muslimin berada di samping beliau. Wajah beliau bersinar sebagaimana sinarnya bulan, dan jika beliau bahagia, maka wajahnya bersinar. Kemudian aku datang dan duduk di hadapan beliau, lantas beliau bersabda, 'Bergembiralah wahai Ka'ab bin Malik dengan hari yang paling bahagia bagimu sejak kamu dilahirkan ibumu.' Aku berkata, 'Wahai Nabiullah, apakah perkara ini dari Tuan ataukah langsung dari Allah?' Beliau bersabda, 'Bahkan dari Allah Azza wa Jalla.' Kemudian beliau membacakan kepada mereka, 'Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansyar, sampai kepada firman Allah,
Sesungguhnya Allah lah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. At-Taubah 17:18. Dan tentang diri kami juga turun ayat, hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. At-Taubah 119. Maka aku pun berkata, wahai Nabiullah, sesungguhnya bagian dari taubatku, sungguh aku tidak akan berkata kecuali dengan kejujuran, dan aku akan melepaskan hartaku sebagai sedekah kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasul-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, tahanlah sebagian hartamu, hal itu lebih baik bagimu. Aku berkata, lalu aku menahan bagianku yang ada di Khaibar. Ka'ab bin Malik berkata, maka tidak ada nikmat yang lebih besar yang diberikan Allah kepadaku setelah nikmat Islam dari kejujuranku di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika aku dan kedua sahabatku membenarkannya, bahwa kami tidak akan berdusta yang akan menyebabkan diri kami binasa sebagaimana mereka binasa. Sesungguhnya aku berharap semoga Allah Azza wa Jalla tidak memberikan cobaan kepada seorang pun dari kalangan kaum muslimin dalam kejujuran sebagaimana cobaannya kepadaku. Sungguh, aku berharap semoga Allah menjagaku di sisa umurku ini. Wallahu a'lamu bis-shawab.